warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan eh, materinya, yaitu tentang fluida dinamis. Setelah sebelumnya kita membahas tentang fluida statis. Perlu kita ingat kembali bahwa fluida ini adalah suatu zat yang mengalir, ya, atau disebut juga dengan zat alir. Zat alir ini ada dua, yaitu gas dan zat cair. Penggolongan fluida. Sebelum kita masuk ke materi intinya, kita perlu tahu bahwa fluida itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fluida ideal, yang kedua adalah fluida sejati. Fluida ideal itu suatu model, ya, fluida sempurna. Ciri-cirinya yaitu tidak kompresibel dan tidak berpindah dengan gesekan atau tidak kental. Sementara fluida sejati itu fluida yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ciri-cirinya adalah dapat dikompres dan mengalami gesekan saat berpindah atau mengalir. Nah, ini tiga ciri yang menjadi pembeda, ya. Nanti kita akan bahas yang namanya aliran turbulen dan aliran steady, ya. Fluida ideal itu dicirikan memiliki aliran yang steady atau tunak atau tetap atau landai, ya. Sementara fluida sejati itu memiliki turbulensi. Turbulensi itu aliran yang berolak, ya, berolak-alik, berputar lah begitu. Lalu fluida ideal ditandai dengan sifat tidak kental atau non viskus. Sementara fluida sejati itu kental. Nah, cairan yang memiliki viskositas tinggi itu contohnya adalah madu atau oli, ya, yang kira-kira kental. Dimana ketika kita menjatuhkan sesuatu di atas permukaan madu misalnya, maka sesuatu itu akan jatuh ke dasar bejananya itu lama. Mengapa? Karena ada gaya hambat, ada gesekan yang membuat dia terhambat. Nah, gesekan itu namanya adalah viskositas atau kekentalan. Yang ketiga adalah kompresibilitas, ya, yang fluida ideal itu tidak termampatkan, sementara yang fluida sejati itu termampatkan. Ini biasanya digunakan pada pemilihan bahan baku rem, ya, rem cakram itu perlu dicari bahan yang kira-kira bisa terkompres dengan baik, elastis dengan baik, misalnya minyak. Makanya itu rem-rem cakram itu, rem-rem mobil itu dipakainya itu bahan dari minyak, ya, ada minyak remnya gitu. Nah, pada kuliah ini hanya akan kita bahas tentang fluida sejati saja. Fluida ideal saja. Karena ini sebagai dasar yang sering dibahas di buku-buku tingkat SMP. Sementara fluida sejati ini dibahas pada mata kuliah yang lebih ke teknik, ya, misalnya perpipaan di teknik sipil atau arsitektur dan sebagainya gitu. Jadi kita tidak membahas sampai ke sana. Nah, fluida ideal ini dicirikan tadi dengan ciri-ciri tidak kompresibel, ya. Kemudian mengalir tanpa gesekan. Yang ketiga adalah alirannya laminar atau steady, tidak ada olak-alik. Nah, besaran pertama yang harus kita pahami adalah adanya laju. Seperti kalau kita melihat ada air yang melewati suatu pipa atau saluran air, maka ciri dari sebuah aliran itu adalah dia memiliki kecepatan atau laju.
Ya, laju sebagaimana pada kuliah mekanika, ya perpindahan dibagi waktu atau selang waktu. Ya. Perpindahan apa? Perpindahan salah satu segmen di dalam aliran fluida. Contohnya di sini adalah kotak ini, kemudian berpindah ke kanan ini. Maka kecepatannya atau lajunya itu adalah perpindahannya delta X dibagi selang waktunya. Nah, ini lazim sekali. Yang kedua, ada istilah debit, ya. Debit ini dirumuskan atau didefinisikan sebagai jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Jadi disinilah definisinya, ya. Ini yang penting. Nah, debit ini kekal, ya. Sejumlah fluida atau sejumlah volume fluida yang masuk ke pipa masukan di sini, misalnya saya kasih nama V1, ya, akan keluar di sini V2, maka dikatakan V1 sama dengan V2. Ya jelas kalau kita masukkan 2 liter air misalnya ke sebuah selang, maka yang keluar ya 2 liter air. Kalau kita buat dia 2 liter per detik, dua-duanya dibagi T gitu ya, maka ini juga dibagi T. Nah, maka debit ini kekal, awal dan akhir itu sama. Tetapi masalahnya di sini adalah ujung dari saluran ini atau keluarannya itu memiliki perbedaan ukuran luas penampang. Kalau kita namai di sini itu A1 ya, yang di sini itu A2. Nah, walaupun debitnya sama, ternyata ada pembedanya, ya. Yang keluar di sini itu kecepatannya itu, kalau kecepatan itu V kecil itu V2 misalnya ya. Nah, itu ternyata berbeda dengan kecepatan yang semula. Kalau kecepatan di akhirnya itu kalau luas penampangnya lebih kecil, maka kecepatannya lebih besar. Dari mana kita tahu? Nah, kita akan bahas berikut ini. Di sini ada delta V ya. Delta V itu sebuah segmen pada suatu aliran. Segmen ini ya. Jadi ada segmen aliran fluida di mana di sini itu luas penampangnya yang berupa lingkaran dan ini adalah tebalnya. Maka volumenya itu luas alas kali tebal ya. A kali delta X. Nah, sebelumnya sudah kita bahas kalau delta X itu dari sini ya, dari kecepatan dikali atau laju kali selang waktu. Nah, dimasukkanlah ini ke sini ya. Di ini dipecah jadi ini. Nah, setelah itu kita definisikan ya, kita masukkan definisinya yaitu Q sama dengan delta V per delta T ini, sehingga Q itu dapat kita rumuskan dengan A V kecil delta T per delta T. Ya, ini adalah volumenya ya. Volumenya ya, delta T delta V ini, delta V, dan delta T ini muncul dari sini. Sehingga dicoret ketemu AV. Nah, selanjutnya karena debit ini kekal, maka nanti berlaku bahwa Q1 itu Q di posisi pertama sama dengan Q2 ya, A1 V1 sama dengan A2 V2 ya. Bahwa luas penampang kali kecepatan pada posisi 1 sama dengan luas penampang kali kecepatan atau laju pada posisi 2, dan ini kekal. Akan kita bahas di slide berikutnya.
Nah, yang demikian disebut dengan persamaan kontinuitas. Kontinu kan berarti kan berlanjut terus. Karena yang awal itu sama dengan yang akhir, kita namai sebagai kontinu begitu. Nah, jadi ada dua rumus tentang debit ya. Debit itu volume dibagi waktu, tapi juga ada luas penampang kali kecepatan atau laju. Nah, sehingga A1V1 sama dengan A2V2. Nah, nanti tiga rumus ini nanti akan banyak dipakai untuk aliran-aliran yang dibuat berbeda luasnya seperti itu. Contohnya apa ya? Misalnya ketika kita mengamati keran air itu, kalau kita nyalakan ya akan terlihat seperti ini di bagian awalnya, kemudian mengecil mengecil sampai jatuh. Lah, ini dapat kita lihat begini, ketika awal keluar itu ditandai sebagai luas penampang yang besar di sini A1. Ini juga V1. Ketika di bawah mengecil A2, yang ini V2. Lah, kalau A-nya besar di sini pasti kecepatannya pelan, rendah ya. Lama kelamaan ketika jatuh, karena gravitasi kan makin ke bawah makin cepat ya, sehingga menyesuaikan. Jadi di sini luas penampang makin jatuh itu makin makin kecil ya. Contoh lagi, nah, di sebuah daerah penyempitan sungai, alirannya lebih kencang daripada daerah yang besar ya. Jika ada sungai ya, misalnya sungai, kemudian sungainya itu menyempit, maka yang di tempat sempit itu alirannya pasti lebih deras daripada yang lebar ya. Dan ini sering kali kita amati. Ditambah juga kalau kita misalnya mau siram-siram halaman rumah, kita pakai selang. Gimana caranya supaya laju atau kecepatan air yang keluar dari selang itu besar ya? Maka caranya itu kita sempitkan di ujungnya sehingga muncratnya lebih jauh, dan itu tanpa sadar kita sedang memanfaatkan persamaan kontinuitas untuk membuat aliran yang keluar dari selang itu menjadi lebih jauh atau lebih cepat. Kita akan berlanjut ke contoh soalnya ya.